Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani dimanapun berada. Salam sehat selalu semua. Semoga diberi keberkahan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari. Mudah-mudahan tanaman yang sekarang lagi diproduksi memberikan hasil yang maksimal. Jangan lupa rawat selalu tanamannya. Mudah-mudahan memberikan hasil yang maksimal untuk teman-teman semua. Oke sahabat tani dimanapun berada. Sebelumnya mohon maaf udah beberapa hari saya tidak upload video karena memang kondisi lagi disibukkan di rumah sakit. Kebetulan orang rumah lagi dalam kondisi diberi ujian sakit, tapi alhamdulillah kemarin sudah diizinkan sama dokter untuk pulang ke rumah sambil nanti beberapa hari kemudian kontrol ulang. Mohon doanya mudah-mudahan dicukupkan sakit untuk orang rumah saya, mudah-mudahan tidak lagi datang penyakit yang sama ataupun penyakit yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, hari ini seperti biasa rutinitas kita salah satunya kita membersihkan gulma di bibit pinang betara kita yang masih di dalam polybag ini. Kebetulan ini kan pesanan dari salah satu saudara kita, ada sekitar 1000 batang dipesan untuk kapasitas lahan lebih kurang 1 hektar. Tapi insya Allah ini mungkin sekitar paling cepat sekitar 2 minggu lagi akan diangkat sama yang punya. Mudah-mudahan nanti di tempat baru, di tempat tuan barunya, bibit ini tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, kita tidak bisa menafikan bahwa setiap orang melakukan proses usaha tani, apapun itu jenis pertaniannya, mau itu dalam bentuk perkebunan, batang tanaman tahunan, atau perkebunan palawija atau hortikultura misalnya, pasti tujuan akhir adalah hasil yang maksimal. Namun tidak akan pernah ada hasil yang maksimal ketika tidak dilakukan perawatan dengan maksimal pula. Jadi dari beberapa video yang sudah saya coba share dengan kawan-kawan semua, saya baru meng-share mengenai pola pemupukan, pembersihan gulma, apa pentingnya atau apa manfaatnya pemupukan, kapan mulai pemupukan, pupuknya pakai apa, dosisnya seperti apa, dosisnya berapa. Kemudian pembersihan gulma, kapan seharusnya kita mulai pembersihan gulma. Selama ini itu video yang coba saya bagikan. Dari 2 jenis perawatan ini, yang pertama pemupukan, kemudian yang kedua pembersihan gulma, ada satu lagi perawatan yang memang juga tidak bisa kita sepelekan. Jadi ada 3, 1 pemupukan, kedua pembersihan gulma. Pemupukan ini kan tujuannya agar tanaman kita memiliki kecukupan nutrisi, sehingga tidak terjadi kekurangan unsur hara atau kekurangan nutrisi yang mengakibatkan tanaman kita tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Kedua, pembersihan gulma tujuannya agar supaya tidak terjadi kompetisi dalam merebut nutrisi yang ada di dalam polybag pembibitan pinang betara kita. Jadi nutrisi yang kita berikan tadi memang maksimal bisa diserap oleh akar tanaman kita, bukan diserap oleh gulma-gulma yang ada di dalam media tanam polybag kita. Kemudian hal yang ketiga dalam perawatan pembibitan pinang betara ini, ataupun nanti setelah pindah ke lahan tanam adalah pencegahan hama, pencegahan penyakit. Bahwasanya ada slogan yang biasa kita dengar ya. Ada slogan yang biasa kita dengar bahwasanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Yang kedua adalah sehat itu mahal, namun sakit jauh lebih mahal. Nah itu. Nah jadi pencegahan. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai pencegahan penyakit-penyakit atau hama-hama yang biasa menyerang tanaman pinang betara kita, khususnya hari ini di dalam polybag. Kita bicara bibit pinang betara yang masih di dalam polybag.
Jadi kita perlu mengantisipasi semua jenis penyakit yang mungkin hadir atau mengganggu proses pertumbuh kembangnya tanaman atau bibit pinang betara kita. Salah satu yang paling sering terjadi itulah serangan jamur. Serangan jamur yang mengakibatkan misalnya salah satunya adalah karat daun, artinya daunnya seperti terbakar gitu ya teman-teman, seperti terbakar, kemudian menguning, akhirnya habis. Itu salah satu penyakitnya. Jadi untuk antisipasi jamur ini, khusus saya tentunya dengan referensi dari berbagai sumber dan juga pengalaman pribadi sendiri, saya menggunakan yang namanya fungisida. Fungisida yang biasa saya gunakan itu yang biasa digunakan oleh teman-teman yang lain. Nanti kalau saya beda lagi. Yang biasa digunakan oleh teman-teman lain ada dua jenis yang biasanya. Yang pertama fungisida dengan bahan aktif propinep, atau kalau boleh kita sebutkan merek dagangnya itu seperti Antrakol ya, seperti Antrakol. Mungkin ini ada nih. Ini seperti ini. Kemudian yang kedua fungisida dengan bahan aktif Mancozeb. Salah satu merek dagangnya yang cukup terkenal, cukup laris di daerah saya, itulah Diten. Nah, tapi kalau saya pribadi itu lebih sering menggunakan yang berbahan aktif propinep dengan merek dagang Antrakol. Mohon maaf ini tidak iklan teman-teman, tapi saya menyampaikan apa adanya. Ini Antrakol. Jadi kembali kepada slogan tadi, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Jadi sebelum serangan itu terjadi, kita berharap tidak terjadi serangan. Tapi sebelum serangan itu terjadi, maka kita perlu mengantisipasi dengan cara memberikan penyepraian fungisida tadi. Jangan sampai jangan sampai menunggu terkena serangan dulu. Karena ketika serangan sudah terjadi, maka itu bukan lagi pencegahan, bukan lagi preventif namanya, itu sudah namanya pengobatan. Ketika pengobatan, faktor risiko yang akan kita terima ketika kita melakukan penyemprotan pada saat tanaman kita sudah terkena serangan tadi, pertama adalah interval penyemprotannya akan lebih sering. Kedua, dosisnya juga akan lebih tinggi. Artinya, secara hitung-hitungan ekonomisnya, biaya yang akan kita keluarkan pada saat pengobatan dengan pencegahan tentu akan lebih banyak pada saat pengobatan. Jadi jangan pernah menunggu serangan kita terkena serangan, tanaman kita terkena serangan, baru kita melakukan penyemprotan unsur hama itu. Nah, jadi sebaiknya, mohon maaf teman-teman, nggak ada yang nelfon nih. Jadi sebaiknya sebelum terjadi serangan kita sudah melakukan penyemprotan fungisida terlebih dahulu. Pada saat pada saat penyemprotan secara preventif atau pencegahan sebelum terjadinya serangan, itu biasa saya sendiri menggunakan fungisida berbahan aktif propinep atau merek dagangnya Antrakol, itu dengan dosis lebih kurang 10 sampai 15 gram per liter. Kalau sudah terjadi serangan, maka dosisnya akan meningkat. Setidak-tidaknya lebih kurang di angka 30 gram per liter. Nah, itu. Kemudian, pada saat teman-teman melakukan penyemprotan fungisida ini yang menggunakan bahan aktif seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya pada saat proses pelarutan memang dilakukan pelarutan dengan baik dan benar. Karena bahan aktif fungisida yang saya sebutkan tadi itu biasanya berbentuk tepung, powder. Ketika kita tidak ketika kita tidak melakukannya dengan benar proses pelarutannya, maka dikhawatirkan nanti itu akan terjadi penyumbatan di sprayer kita atau alat semprot kita itu. Jadi perlu kita lakukan yang namanya pelarutan fungisida ini dengan baik dan benar. Jadi kembali lagi teman-teman, maaf nih ada yang nelpon nih teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, memang sebaiknya kita melakukan pencegahan sebelum serangan terjadi. Nah, setidak-tidaknya kita lakukan intervalnya 1 sampai 2 minggu satu kali. Jadi kalau saya pribadi biasanya menggunakan bahan aktif yang saya sebutkan tadi itu dengan dosis 10 sampai 15 gram per tangki air yang 15 liter itu. Kalau saya biasa menggunakan bahan aktif propinep dengan merek dagang Antrakol. Sekali lagi ini bukan iklan ya teman-teman, ini hanya sekedar memberikan contoh. Oke teman-teman, jadi itulah kita sampai pada kesimpulannya bahwasanya untuk mendapatkan hasil maksimal ada 3. Maaf teman-teman, tadi HP saya ngedrop. Ini saya pinjam HP orang rumah ya, mohon maaf ya.
Jadi sampai pada kesimpulan video hari ini bahwasanya untuk mendapatkan hasil maksimal ada perawatan yang kita perlu lakukan dengan 3 langkah perawatan. Yang pertama lah kita melakukan pemupukan dengan tujuan untuk mencukupkan nutrisi bagi tanaman pinang betara kita. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembersihan gulma di dalam media tanam pinang betara kita yang di dalam polybag dengan tujuan agar tidak terjadi kompetisi atau perebutan makanan, sehingga makanan atau nutrisi yang tersedia dalam polybag itu akan terfokus atau bisa diserap maksimal oleh bibit pinang kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi hama dan lain sebagainya. Tapi ini tentu dilakukan yang terbaik adalah dengan cara preventif atau pencegahan. Jadi jangan tunggu hama menyerang, jangan tunggu penyakitnya datang baru kita obatin. Jadi sebaiknya kita lakukan pencegahan dulu, ya. Nah, jadi slogan yang biasa kita dengar, pencegahan lebih baik dari pengobatan, itu benar sekali. Kemudian yang kedua yang perlu kawan-kawan ingat, slogan ya, sehat itu mahal, benar, tapi sakit jauh lebih mahal. Oke, terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan. Apabila video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di bawah sini ya, sini. Oke, terima kasih, mohon maaf. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.